0102213063, mahasiswi Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, semester 3. Ini adalah praktek ceramah dari mata kuliah Retorika Dakwah di bawah asuhan dosen pembimbing Bapak Dr. Haji Ashar Situmpul MA dengan judul ceramah Sabar dan Ikhlas. Sebelum saya menyampaikan ceramah saya pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan tentang teori retorika dakwah. Retorika dakwah adalah kepandaian seseorang dalam menyampaikan ajaran Islam secara lisan guna mewujudkan situasi dan kondisi yang islami. Retorika dakwah juga merupakan cabang ilmu komunikasi yang membahas tentang bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain melalui seni berbicara agar pesan kita itu dapat diterima oleh orang lain. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan tentang teori retorika dakwah. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul pada tempat ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau menyiarkan agama yang hak, yaitu agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwa di dunia ini akan ada yang singgah di dalam kehidupan kita, yakni ujian. Agar ujian ini dapat berubah menjadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Sabar juga dapat diartikan ketika kita sedang menghadapi orang-orang yang berperilaku buruk terhadap kita, maka kita harus menghadapinya dengan sabar dan ikhlas, bukan dengan amarah ataupun membalasnya. Sifat sabar dan ikhlas adalah sifat yang sangat terpuji. Jika seseorang dapat menanamkannya pada dirinya, maka akan datang kepadanya kebahagiaan. Namun, kenyataannya tidak semua orang dapat bersabar dan ikhlas dalam menjalani hidup ini. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama, yang artinya mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka itu, yakni orang-orang yang memiliki sifat sabar, akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga yang penuh dengan kenikmatan lahir maupun batin atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut oleh para malaikat penjaga surga dengan penghormatan yang agung, layaknya seperti pahlawan yang kembali dari medan perang yang membawa kemenangan gilang yang gemilang. Kehidupan ini juga dihadapkan dengan bahagia, suka dan duka. Apabila kita dapat menjalani hidup ini dengan keikhlasan, maka kita akan memperoleh kenyamanan dalam hidup, serta didampingi dengan sifat sabar, maka hidup jauh lebih bermakna. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didasari dengan keikhlasan yang tinggi, tanpa mengharap pamrih dari apa yang telah dilakukan. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Ghafir ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang artinya, dialah yang hidup kekal, tiada Tuhan selain Dia, maka sembahlah Dia dengan tulus dan ikhlas, beragama kepadanya. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Orang-orang yang beramal dan beribadah kepada Tuhannya akan mendapat ganjaran pahala dan posisi tertinggi di hadapan Allah. Segala bentuk ujian, cobaan, dan musibah harus dihadapi dengan bersabar, dan segala bentuk amal soleh dibutuhkan pengorbanan dengan keikhlasan dan hati yang tulus, mengharap ridhonya. Jika kita dapat menanamkan sifat ini pada diri kita, maka beruntunglah kita karena akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.
apa yang lebih indah dan apa yang lebih manis dari kebersamaan dengan Allah? Ujian dan cobaan adalah bentuk cinta dan kasih sayang Allah terhadap kita. Jika kita dapat menghadapi segala ujian dan cobaan ini dengan bersabar dan dengan ikhlas, maka kita akan lebih mudah menghadapinya. Karena apa? Karena adanya Allah bersama dengan kita. Dan juga dengan bersabar, segala ujian dan cobaan akan berubah menjadi anugerah, dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar ketika musibah atau diganjar dengan 900 derajat. Hadis riwayat An-Nawawi. Ketika kita sabar atas segala sesuatu, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah. Dan pertolongan akan diberikan oleh Allah kepada hambanya sedang mengalami kesusahan. Maka dari itu, jadikanlah sifat sabarmu sebagai identitas keimanan dan juga keislamanmu. Ajaklah kalbumu meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan. Dalam ajaran Islam terdapat keutamaan sifat sabar, di mana yang bisa didapatkan dari orang-orang yang dapat menerapkannya pada kehidupan sehari-hari, di mana Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya yang dapat menjalani segala ujian dengan penuh kesabaran. Sabar juga dapat mendorong orang lain untuk terus bertawakal kepada Allah, berusaha dan berserah diri hanya kepada Allah. Sabar dan ikhlas itu bukan pasrah pada keadaan, akan tetapi menerima segala ketentuan yang Allah berikan, bahwa Allah belum mengizinkan kita untuk dapat meraihnya karena dianggap belum siap atau belum saatnya mendapatkan keberhasilan tersebut. Karena Allah Maha Tahu apa yang terbaik untuk hambanya, sehingga setiap manusia harus terus berbaik sangka atas segala keputusannya. Jika seseorang mendapatkan suatu ujian maupun cobaan, suatu takdir ataupun kegagalan dalam suatu hal, ikhtiar harus terus dilakukan dengan ikhlas dengan memperbaiki cara melakukannya. Hal yang perlu diingat bahwa Allah menciptakan otak yang sempurna, akal dan pikiran, serta hati nurani. Maka maksimalkan potensi tersebut untuk melakukan yang terbaik pada setiap pilihan hidup kita. Masalah hasil serahkan kepada Allah. Jika hasil akhirnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka itulah jalan yang harus kita jalani sebagai cobaan hidup. Dari ceramah saya pada hari ini dapat disimpulkan bahwa Allah tidak pernah mengatakan bahwa jalan hidup itu akan mudah, tetapi Dia mengatakan, aku akan bersama dengan mereka yang mau bersabar. Jadilah orang yang paling ikhlas, bukan hanya sekedar baik. Sebab dalam kebaikan belum tentu ada keikhlasan, tetapi orang yang ikhlas insya Allah sudah pasti baik. Tidak ada penderitaan yang abadi, tidak ada kebahagiaan yang abadi, kecuali bagi orang yang pandai bersyukur, selamanya ia akan mendapatkan kebahagiaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.